Oke, di sini siapa yang sudah punya bisnis? Ada? Oke, ya teman-teman saya. Yang lain ada? Belum? Siapa yang mau berbisnis? Oh, mau ya? Pastilah. Oke. Cara mulai bisnis, kita harus dulu bercermin. Jadi kalau ada bercermin, kita ngaca dulu. Maksudnya ngaca ini bukan ngaca fisik ya, tapi kaca. Kita ada di mana, mau kemana, gitu. Jadi kalau cara sukses itu ada 4 katanya. Kita ada di mana, kita tahu kita ini lagi di mana, dan kita tahu mau kemana, tahu caranya, eksekusi caranya. 4 hal. Gitu. Jadi bareng-bareng coba. Tahu kita di mana, coba bareng-bareng. Tahu kita di mana, tahu kita di mana, tahu kita mau kemana, tahu caranya, eksekusi caranya. Nah, itu. Jadi cara untuk berhasil itu gitu. Kayak kita mau ke Bandung nih, ditanya kamu dari mana dek? Nggak tahu Kang. Lah gimana ngasih tahu ya jalannya? Kita juga tahu loh di mana. Oh ke Bandung. Kamu lagi di mana deh sekarang? Di Cikarang. Oh Cikarang. Nih kamu buka Maps. Kamu ikutin Maps tapi pertama patokannya kamu lewat dulu Kerawang, masuk tol Karawang Barat. Gitu-gitu dikasih tahu. Bener gak? Nah jadi kita harus tahu dulu kita lagi di mana gitu kan. Nah kita mau kemana, tahu caranya dan eksekusi caranya. Selesai. Nah kita akan sharing sedikit. Jadi orangnya harus tahu diagram ini. Oke. Sorry. Diagram ini isinya adalah, punten ya. Oke kita kesini dulu. Ini plus ya, bener gak? Kelihatan ya? Ini plus, ini minus, yang di sana plus juga. Nah, yang di bawah itu modal, yang di pinggir itu skill, kemampuan. Tahu ya? Kemampuan, modal. Gitu. Jadi harus tahu posisinya di mana. Ini yang di sini yang saya tunjuk, ini skillnya rendah, bukan rendah ya, skillnya di bawah, modalnya pun nggak ada, udah tuh bisa nanaon gitu kan, oh duitnya, itu kita bisa mulai di sini. Gak apa-apa, saya kalau tanya mau gabung bisnis Kang, oh ayo siap kata saya. Sekarang tapi orang tuh bisa nanaon Kang, orang tuh boga duit, terus gak punya skill, terus gimana? Modal nggak ada. Kata siapa modal nggak ada? Allah ciptakan dirimu itu sudah semuanya komplit. Otak semua sampai dengan kaki itu udah jelas itu modal kita. Jadi nggak ada alasan. Mulai bisnis mulai saja. Mulainya bagaimana? Berani saja. Itu. Nanti Allah akan fasilitasi kalau kita kejar itu duit segala macam skill. Yakin itu pasti. Nah ini skill kecil modal kecil. Ini skill oke, modal kecil ya. Skill oke, modal kecil. Ini modal oke, skillnya kecil. Oke, kita lihat di sini. Yang dia nggak ada modal, nggak ada skill, jadi harus memperbanyak apa? Ilmu. Jadi belajar aja, ketemu orang, ayo sharing. Kayak ini nih, ini namanya tempat untuk mencari ilmu. Jadi belajar. Ketemu pebisnis, sharing. Kang, eta kumaha carana bisa begitu? Kok masih muda, sekarang udah aktif di mana-mana, sharing. Kang, kok bisa ya? Akang di umur 30 tahun udah punya properti, nah gitu, sharing-sharing semua. Jadi aktivitasnya nyari ilmu kita. Kepo, ya bahasa ininya kepo. Jadi nggak apa-apa, loba nanya itu nanaon, mereka dawang itu nanaon. Ya, terserah lah, orang mau bilang kita apa, karena hidup itu jangan kata orang, tapi kata Tuhan. Muncul Allah ngus bener guys. Kalau kata kita masih dengerin orang, duh era cek batur teh, iya mah neangan muka, loba nanya gitu. Guys orang mah cicing weh gitu. Diajarin di Google, ya nggak bisa gitu. Jadi harus berani, harus kritis. Kalau kita merasa kita nggak ada ilmu, nggak ada modal, bener gak? Ilmu, skill oke, modal nggak ada. Berarti personal branding. Contoh, Kang Farhan, skill, public speaking oke. Terus misal ya, udah pernah jadi MC, skill untuk ngajar bisa gitu kan. Tapi misalkan modalnya masih kurang, nah berarti personal branding lah yang harus diperkuat. Itu. Jadi saya misalkan dipercaya untuk pegang beberapa bisnisnya Syafi'i Effendi karena personal branding. Jadi kalau project dipegang Imam Nazmuddin ini alhamdulillah amanah gitu misalkan. Jadi kalau project ini dipegang sama misal Susi mana? Susi. Sama Susi misalkan. Lancar wae gitu, lancar aja. Sama si tetehnya kalau misalkan dikasih kepercayaan tuh selalu amanah, hitung-hitungannya nggak pernah salah misalkan.
ya udah personal brandingnya dapat lah. Jadi dia akan dapat banyak kepercayaan dari orang-orang yang sudah kaya misalkan. Pak Raffi misalkan kasih percayaan nih, gitu. Terus ada yang modalnya besar, skillnya nggak ada, beli skill tahu? Bedanya beli skill dengan ilmu tuh beda. Kalau ilmu tuh di mana aja ada, tapi kalau beli skill ini skill yang lebih spesifik, khusus. Misalkan saya ingin ikut pelatihan Public Speaking Academy, bayarnya 5 juta. Ikut aja nggak apa-apa. Kita kan punya uang. Uang tuh jangan dikesiniin banyaknya, tapi isi kesini, gitu kan. Coba ikutin bareng-bareng. Uang. Ayo uang. Kesini. Bukan kesini. Uang. Diisi kesini. Bukan kesini. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Gitu. Jadi kalau punya uang, itu banyakin investasi ke sini, banyakin ilmu, beli skill. Saya waktu masih SMK lagi. Waktu masih itu kan kuliah, semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Ingat dulu ikutan pelatihan World Class Manager, bayaran 4,5 juta. Sekelas saya yang usia dulu emang uang nggak ada. Makanya saya cari aja, usahakan gimana caranya dapat uang itu, ikutan proyekan ke. Dulu proyekan IT, dulu saya jurusan TKJ. Jadi sering ngerjain IT itu di KIC, Surya Cipta, dapat fee biasanya 5 juta, 8 juta, lumayan kan gitu. Nah, saya ikut beli skill. Public Speaking Academy bayar 8 juta, pelatihan sebulan, ikut gitu. Gak apa-apa. Dampaknya apa? Investasi kita akan menuju ke sini nanti. Menuju ke sini. Uang ada, modal ya, skill juga ada gitu. Jadi semua kita jalani. Kepo iya, personal branding, jadi orang yang jujur, amanah, integritas tinggi, loyalitas, wah gitu. Kan keren ya, mantap po gitu. Kan keren. Terus skill ada. Nah, kita akhirnya ada di posisi best deal. Best deal itu contoh. Kalau orang yang udah uang ada, alhamdulillah ya, rezeki lancar, terus personal branding oke, skillnya oke, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah best deal. Misal, Akang ya, Kang Sa, tadi ngarana? Juliana. Kang Juliana, alhamdulillah loba duit yo. Oke, balik traktir, minta. Loba duit. Skill oke, gitu kan, ngisi acara MC-nya. Please welcome. Wah, gitu dia ngomongnya. Keren kan? Jadi saking keren ya, kepake, uang ada, kesulitannya apa? Banyak orang yang nyari dia nanti. Banyak yang nyari. Di mana ya Kang Juliana nih? Ini mau kerja sama nih bikin lapangan futsal gitu. Dekat musola misalkan. Waduh. Ekstrim juga nih. Lapangan futsal dekat musola. Jadi biar habis olahraga mandi sholat gitu. Habis sholat keringatan lagi gitu. Ya biasalah, bebas itu. Gitu, misalkan ada lagi mau bisnis kuliner nih. Siapa kira-kira yang perlu kita temui? Kang Juliana aja udah. Saking banyaknya penawaran, dia bingung kan nanti? Bingung kan? Iya mana ya duitnya pas-pasan nih 2 miliar gitu kan. Amin. Amin 2 miliar. Pas-pasan deh. Udahlah, skill yang terbaik adalah best deal. Jadi dia bisa memilih bisnis mana yang terbaik, orang mana yang dapat dipercaya ketika dia udah deal dengan orang itu. Gitu. Jadi best deal. Nah, ini ilmu di sekolah jarang diajarkan, bener gak? Iya. Ini diajarkan cuma di lapangan aja. Di lapangan ketemu dengan dokter, coach, dan lain-lain. Yang kita sharing alhamdulillah hari ini. Nah, cara untuk memulai bisnisnya. Kalau modal nggak ada, skill nggak ada, udah reseller. Ketika reseller kita biasanya diajarin nggak jualan. Diajarin, kadang. Tapi ada juga yang nggak. Nggak semuli, nggak sudah ditinggal, bener gak? Ada yang begitu, banyaknya begitu malah. Kalau saya reseller, ada Tasma dipegang istri di Kerawang ya. Jadi kalau ada yang mau gabung reseller, bisa nanti ke istri saya. Dibimbing langsung cara jualannya gimana, bisnis online-nya, bagaimana pemasaran digital marketingnya, promosi jadinya. Itu boleh, bisa gabung nanti. Nah, reseller ini akan kami rawat nanti supaya jadi leader gitu, bukan jadi karyawan, Kang. Jadi saya kalau ke tim itu nggak pernah memperlakukan mereka seperti karyawan. Pokoknya tim aja. Ada waktunya mimpin rapat mereka. Ada waktunya ketemu orang penting. Kalau saya nggak ada, sok temuin. Itu. Nanti saya nitip dulu, Kang. Ini nitip adik saya yang akan ketemu Akang. Gitu. Jadi kita mendidik orang tuh jadi pemimpin, bukan jadi karyawan. Itulah bedanya perusahaan di luar sana dengan kita bikin sendiri. Mereka. Coba kalau kerja di Honda, gajinya besar ya? Besar. Tapi selesai kontrak, mampus kita. Mau kemana ini? Gitu kan. Skill udah sekieu-kieu umur udah lumayan tua gitu kan ya, akhirnya udah ya memulai bisnis baru sadar
setelah menjalani proses itu. Makanya ketika umur masih muda, masih di bawah 25, belajarlah, belajar dan berbisnislah. Kata Jack Ma, usia 25 adalah usia banyak-banyak bikin kesalahan. Bikin kesalahan, perbaiki, bikin kesalahan, perbaiki. Saya hari ini usia 25. Makanya saya senang berbuat kesalahan, tapi setelah itu saya perbaiki gitu. MLM nih, jangan kira MLM ini jelek semua. Jadi MLM itu kalau kata Farabi, saya sharing dengan Farabi, MLM ini adalah salah satu tempat untuk kita belajar. Jadi kalau di MLM kan banyak relasi, banyak relasi. Terus yang kedua pelatihan hampir tiap hari dia, hampir tiap hari di hotel di hotel Omega, Mercure, nggak apa-apa ngikut aja, nggak jadi apa-apapun, nggak dapat mobil dan motor pun kita akan belajar banyak di sini, betul? Pelatihnya top gitu. Dia bayar mahal nggak? Dia bayar mahal. Karena MLM ini kalau kita telusuri ke atas itu udah bukan lagi miliaran, tapi triliunan. Kalau ada di atas triliun, nah itu dia. Tapi nggak ada ya, triliun. Di atas triliun, euro gitu kan dan lain-lain. Asuransi, tapi asuransi lebih banyak ini sih, banyak nggak bagusnya di kita nih ya. Tapi kalau di luar negeri oke. Dan lain-lain. Jadi kalau misalkan skillnya oke, modal nggak ada, bisnis jasa, mentor, coach, digital agency, MC dan lain-lain. Terus kalau modal banyak, tapi skill nggak ada, beli franchise. Misalkan tetehnya punya uang 3 miliar, beli Alfamidi aja udah selesai. Nah, jadi direktur Alfamidi nanti langsung gitu. Alfamidi kan dia franchise ya, franchise. Abnormal, beli, harganya 5 miliar. Nah, beli aja abnormal 5 miliar. Kita yang punyanya datang. Yang benar itu cuci piring. Itu pelayanan yang bagus gitu. Padahal kita nggak ada skill kan, tapi duit ada, nggak apa-apa. Beli franchise gitu. Online, partnership dan lain-lain. Nah ini ilmu penting sekali. Bisa langsung eksekusi. Kalau saya terbiasa diskusi, langsung eksekusi. Jadi kalau bisa besok ada yang bisa kita hasilkan. Apa? Mereka? Mending langsung eksekusi. Teman-teman. Untuk mencapai seorang pemimpin sejati, kita diciptakan oleh Allah sebagai Khalifatul fil ard. Bagaimana menjadi pemimpin di muka bumi ini? Caranya adalah kenapa 3 tema ini kita bawa? Karena nggak ada lagi manusia itu hidupnya untuk jadi pemimpin, pengusaha. Kata siapa harta tidak dibawa mati? Memang harta tidak dibawa mati, makanya banyakin harta untuk warisan anak-anak kita. Itu pertama. Kedua, banyakin harta karena nilainya akan dibawa ke akhirat, nilai-nilai kebaikannya, benar nggak? Memang duitnya nggak bisa kita kubur ikut ke akhirat, enggak kan, benar nggak? Tapi nilainya akan masuk ke dalam diri kita, menuntun kita ke akhirat kelak. Nah, makanya dari sini teladanilah kisah Rasulullah, jadilah pedagang yang baik. Karena ketika jadi penjual yang baik, kita akan belajar menjadi pemimpin yang baik. Kriteria pemimpin yang baik apa sih? Amanah, fatonah, sidik, tablik, dan ihsan. Benar? Kita akan belajar amanah saat berdagang. Dimana kalau kita gak jujur tuh kelihatan dari angka. Yes, duit kan benar? Duit angka ya, angka kan. Nah, akan kelihatan kita tes kejujurannya, suruh aja anak-anak jualan gitu. Nanti dia akan keuji seberapa amanah dia ketika diuji. Terus patonah. Patonah apa artinya, Kang? Patonah apa coba? Patonah. Cerdas lah ya. Ya. Kita akan menjadi pedagang yang cerdas ketika kita belajar lagi. Nawarin ditolak, kita sabar. Nawarin ditolak, kita sabar. Akhirnya punya strategi bagaimana caranya untuk diterima di sana. Sidik, tadi kan jujur lah ya. Kita akan belajar kejujuran dari sana selain daripada amanah. Lalu ihsan, kita akan belajar menjadi manusia unggul. Kalau penjualan kita banyak, uang kita banyak, unggul ya? Unggul. Ada kata pepatah yang mengatakan uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Sepakat ya? Kalau sedikit katanya, kalau banyak bisa juga. Ya maksudnya adalah contoh lah, kalau kalian ditilang polisi gitu kan, KTP semua ketinggalan, ada duit, selesai gak? Selesai itu. Ini reality aja, kita realitas saja. Saya di kehidupan nyata, saya pernah dulu mobil ditilang di jalan tol belum lama kemarin ya. Wah ini kacau, ini KTP nggak ada, ini nggak ada, nggak kebawa. Harusnya kan dibawa ke kantor, bener nggak? Tapi udahlah, ini bukan masalahnya kita bohong atau gimana. Tapi masalahnya saya bawa anak-anak dan acara sebentar lagi. Kalau saya mengorbankan acara ini, saya sayang sekali. Ini acara positif kan? Kita akan bantu banyak orang lewat acara ini. Udah, saya tinggalkan. Bapaknya udah jor-joran karena realistis, saya realistis. Udah Pak, bantu saya, selesai. Keluar duit, udah selesai kan? Nah artinya uang itu memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau sedikit, kalau banyak, insya Allah bisa. Nah untuk jadi banyak, jadilah jujur, amanah, patonah, sidik, tablik, dan ihsan. Selesai dari saya.
Kayak itulah jadi entrepreneur sejati, jadi pemimpin sejati yang berakhlakul karimah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, untuk dan pertama itu untuk sesi tanya jawab ya dari audiens untuk 3 penanya saja. Silakan yang untuk bertanya. Ya, terima kasih. Ini dengan Kang siapa? Kang Reja. Kita tahu dong untuk Kang Reja ya. Terus pertanyaannya. Oke. Jadi begini Kang, prinsip bisnis itu kalau kita besar face to face dengan orang lain gitu. Kita punya branding Indofood, ya kita lawan lah brand yang lain, Wingspoon misalkan. Tapi kalau kita belum punya reputasi, namanya ada strateginya grounded strategi. Grounded strategi ini, wah ini mahal nih, saya kasih aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, grounded strategi ini begini. Ini adalah strateginya Jenderal Sudirman ketika mengalahkan para penjajah waktu itu. Jadi katanya begini, kalau kita lawan penjajah di kota, matilah kita. Mereka rawat pakai tank baja gitu kan, kita pakai bambu runcing, ya mampuslah kita semua, kalah gitu. Nah makanya kita bawa dia ke hutan, kita sembelih dia, selesai udah. Merdeka lah Indonesia, bener gak? Nah maksudnya adalah kalau kita nggak punya brand, mainnya grounded strategi. Jadi jangan kelihatan sama orang, jangan banyak-banyak iklan, udah jualan aja door to door, direct selling namanya. Saya kalau bangun brand ke teman-teman gitu, sebelum diangkat CT Ice, Tasma itu kita door to door dulu, tanyain aja. Kita ke rumah-rumah, tawarin terus. Ketika orang udah tahu kan produknya, oh ini bagus produknya, dia akan RO kan, repeat order kan, bener gak? Dia akan senang dengan produk kita, terus saja meluas dari kota ke kota. Akhirnya baru kita berani deklarasi, ini brand kita misalkan CT Ice gitu. Kenapa saya belum umumkan benar-benar meluas kayak Haus, terus Seruput gitu? Karena kita bermain grounded strategi tadi. Jadi kita nggak banyak ngomong gitu. Eksekusi saja, itu yang pertama. Yang kedua adalah akangnya harus punya partnership gitu, partner yang memang sudah punya keahlian menjual yang baik. Dalam arti adalah reseller itu masalahnya adalah sama semua. Hese ngejual barangnya, bener? Iyalah, udah belilah kita barang nih kan, udah dikasih nih, diajarin, tapi angger tak laku. Ayah sakalina laku, barangnya habis, duit kita habis, bener? Itu masalahnya. Makanya itu perlu skill atau kemampuan yang namanya selling skill, management skill, dan akuntansi skill. Jadi itulah tiga bisnis yang berhasil itu akuntansinya dia selesai. Jadi hitung-hitungan uangnya, sistemnya dia selesai. Dimana ketika uang sudah terjual, langsung store tunai, langsung jadi siklus. Saya gambarinnya gimana ya? Ada ini gak ada ini sih ya. Oke lah, contoh lah ini di atas ya. Ini namanya modal. Kita punya modal nih, reseller lah ya. Modal, pindah ke sini kegeser. Jadi inventaris. Kita belanja barang, bener gak? Inventaris. Dari inventaris ada yang namanya sales atau jualan. Setelah jualan ada yang namanya gross profit sama net profit atau untung kotor dan untung bersih. Setelah itu balik lagi ke atas modal. Nah, uang itu harus kejaga siklusnya, harus muter dari modal, inventaris sampai kepada net profit tadi, balik lagi ke modal itu harus kejaga. Boleh gak kita belanja atau jajan? Boleh, tapi harus pakai prosentase. Misalkan dari 1 juta kita punya untung misalkan 1 juta lagi, bener gak? Nah, ya mentang-mentang udah untung 1 juta kita belikan yang lain gitu, jajan gitu kan. Kita makan-makan sama tim, boleh, tapi pakainya prosentase 20%. Kalau saya ke tim ini 20% ini masuk ke operasional. Operasional perlu gak? Bensin, listrik, perlu lah. Itu perlu, makanya ilmu begitu. 10% adalah baitul mal. Maksudnya 10% ini kita kumpulkan sebulan, kita masuk ke panti asuhan. Nah itu harus ada kos itu. Kalau nggak ada kos itu mustahil sebuah bisnis akan sukses. Dalam arti adalah karena bisnis itu kan untuk memberi sebetulnya, bukan untuk menerima. Menerima itu hanyalah dampak. Jadi uang yang kita terima ini adalah dampak daripada kontribusi kita kepada orang lain. Kita jualan nasi goreng, orang kenyang senang, alhamdulillah, itulah tujuan kita. Dapat duit gak kita? Dapat. Nah itu adalah bonusnya. Itu bisnis namanya. Oke, gitu bang. Jadi harus ada skill itu juga. Ya makanya kalau teman-teman yang pengen memulai reseller dan lain-lain, boleh nanti. Kalau di saya biasa ini Faisal ya. Faisal baru gabung kemarin di bisnis kami. Nah dia seminggu sekali aja datang ke rumah saya di depan Unsika Mahkota Regensi. Itu biasa bareng-bareng sama tim. Boleh main ke sana seminggu sekali untuk belajar skill tadi. Jadi sambil jalan bisnis,
skillnya dilatih lagi. Sambil jalan bisnis, skillnya dilatih lagi. Karena usaha tanpa skill bagaikan mangkok yang tidak membesar. Tahu mangkok? Mangkok misalkan misalkan segini ya. Kita nambah lagi penghasilan. Kira-kira makin tinggi nanti lebar gak? Keluaran gitu. Karena bocor terus. Nah, makanya kita harus memperbesar wadah, adalah ilmu. Nah, makanya ilmunya harus diperbesar. Kalau ini nama besar, nanti dia akan bahaya. Dia akan tumpah, bakal akan naik ke atas. Nah, makanya ilmunya perlu dilatih terus. Bisnis itu tidak serta-merta usaha. Banyak orang yang kerja keras tapi nggak dapat apa-apa karena dia tidak melatih skillnya. Berbisnis harus, ilmu berbisnis lebih harus lagi. Oke, gitu kan. Non. Terima kasih.